kemudian ada Dokter Yunita, Pak Ustadz. Untuk Dokter Yunita, silakan Dokter Yunita untuk bertanya langsung pada Pak Ustadz. Ya, terima kasih Dokter Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik, Dok. Terima kasih Pak Ustadz, saya dikasih kesempatan ini. Pak, jadi saya gini Pak, saya ingin bertanya Pak, kan seringkali itu kan Jakarta macet ya, walaupun mungkin akhir-akhir ini pandemi nggak macet. Cuman kemarin saya sampai 2,5 jam tuh di jalan. Allah. Nah jadi Pak, habis asar kita di jalan, pas maghrib, aduh lewat maghrib nih Pak, mendingan kita sholat di mobil, tapi dari masjid jauh, karena di tol kan kalau macet nggak bisa ke pinggir kiri kanan. Nah itu bagaimana Pak sebaiknya apa? Kan kalau kodok juga enggak Pak, syarat kodok Ibu juga. yang belum sholat asar apa maghrib? Maghribnya? Misalnya dari maghrib nih, maghrib. Saya pulang jam 5 misalnya. Terus di jalan tuh sampai 7:30, kan maghribnya kelewatan tuh Pak. Nah. Jadi berarti kan di jalan itu kan dalam kondisi macet itu jam dari mulai maghrib ada 6:18 sampai ke masuk waktu isya akhirnya habis, gitu ya. Pakai isya, masuk isya tuh 7:30 belum sampai rumah nih. Betul. Nah itu masjid juga susah. Jadi artinya ke pinggir jalan juga nggak bisa. Kadang-kadang waktu masjid masih ada maghrib saya berhenti. Tapi ini kondisinya nggak bisa. Nah itu gimana Pak? Apakah kita mendingan sholat pakai tayamum, kita sholat aja di masjid, atau kita jamak sama isya? Yang jelas jamak kan nggak boleh ya Pak ya. Di jamak kan nggak boleh karena kan syaratnya harus 80 km. Nah itu bagaimana Pak sebaiknya, atau gimana ya Pak? Saya sering mengalami hal itu. Terus yang kedua Pak, kalau misalnya kita sholat kadang-kadang kan nggak sengaja, kadang-kadang berdiri kakinya kebuka tuh Pak kakinya. Nah saya pernah baca bahwa itu tidak nggak membatalkan sholat, nggak usah diulang sholatnya. Nah mungkin itu pertanyaan keduanya Pak. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Nah, Masya Allah. Ya jamaah, ini kayaknya buat orang-orang Jakarta yang tinggal di Jakarta, yang hidup macet terus, Masya Allah. Tapi mereka menikmatin kemacetan Jakarta, Masya Allah. Tapi tetap harus peduli sama ibadah kita. Apa yang harus dilakukan ketika seorang macet di tol? Tadi dokter menyebutkan bahwasanya minggir nggak bisa. Berhenti nih mobil. Jadi ada beberapa kondisi macet. Ketika memang berhenti mobilnya itu, nggak jalan, maka sholatlah di sebelah mobil atau di dalam mobil. Hanya catatannya, syarat dan rukun sholat harus dipenuhi semuanya. Tadi dokter ini saya tanya, apakah boleh tayamum? Kalau ada air nggak boleh tayamum. Kalau ada air nggak boleh tayamum. Bisa pakai air segelas gini. Tayamum wudhu bisa. Wudhu. Kalau wudhu itu dianjurkan 3 kali, mungkin kita cukup sekali-sekali dengan air ini atau dengan disemprotan ya. Yang penting kita harus berwudu ketika ada air. Dan insya Allah air ada. Karena orang yang macet sudah persiapan air untuk minum sebenarnya. Insya Allah air ada. Itu yang pertama. Kemudian pelaksanaan sholatnya. Kalau bisa dia berdiri, kan kondisi orang macam-macam. Ada yang punya supir. Ada yang kadang kala nggak punya supir, tapi mobilnya berhenti. Sehingga dia bisa turun, dia sholat di sebelah mobilnya. Kalau bisa. Ini kita bicara kalau bisa ya. Kalau nggak bisa banjir Ustadz. Bisa nggak naik kap mobilnya? Kita berusaha. Kalau nggak bisa ya udah. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi ingat tetap menghadap kiblat. Cari kiblat. Menghadap ke kiblat. Kalau memang nggak bisa berdiri. Karena kondisi tadi. Sholatnya dalam kondisi menghadap kiblat walaupun dalam kondisi duduk. Itu yang perlu dilakukan. Tadi dokter sempat tanya, kan nggak boleh dijamak. Sebenarnya boleh dijamak. Ketika kondisi macet itu, dokter boleh meniatkan aku jamak sama isya. Loh, bukankah ada aturan nggak boleh kurang dari 80 km? Itu untuk qashar, dok. Qashar itu dispensasi spesial buat musafir. Adapun jamak menggabungkan sholat, ingat qashar itu memendekkan sholat. Adapun jamak menggabungkan sholat itu diperbolehkan karena kebutuhan. Dokter yang mau operasi, dia lihat ini kayaknya akan keluar waktu sholat Ustaz. Boleh jamak? Boleh jamak. Tapi nggak boleh di qashar. Sehingga kalau dokter tadi meniatkan, ya Allah kayaknya anak sholatnya di jamak aja. Karena kalau sholat di sini nggak sempurna, ya tempatnya nggak memungkinkan ini itu. Niatkan jamak nggak ada masalah. Tapi tadi
bukan karena dibiasakan, tapi karena keadaan dan kondisi. Terus pertanyaan yang terakhir dokter tadi sebutkan, ketika tersingkap auratnya sedikit, kemudian dibalikin, nggak ada masalah. Jadi tersingkapnya aurat ketika sholat, kemudian ditutupkan kembali, itu tidak mempengaruhi kesahan sholat ya. Kecuali dibuka terus, nggak ditutup-tutupin. Tapi kalau tahu terbuka, kemudian bajunya diturunkan, insya Allah sholatnya tetap sah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke Dr. Dani.